Selamat pagi Luis, jumpa lagi ya. Hari ini kita belajar agama Katolik ya. Jumpa lagi dengan Mister yang gak bosan kan? Apa kabar Luis di rumah, sehat ya? Mudah-mudahan Mister juga menjumpai Luis walaupun dalam bentuk video, menjumpai Luis dan keluarga semua di rumah dalam keadaan sehat ya. Mister di sini juga dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran 17 tentang tanda salib. Pasti Luis sudah tahu kan bagaimana membuat tanda salib ya. Nah, kita pasti sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sudah berjasa, berkorban, lalu juga berbuat baik kepada kita. Misalnya orang tua, misalnya guru, misalnya teman-teman kita, itu kita pasti sangat berterima kasih. Nah, Tuhan Yesus juga sudah mengampuni dosa-dosa kita ya, menyelamatkan kita dengan cara Tuhan Yesus wafat di kayu salib, menyelamatkan kita untuk nanti kita diampuni dosa-dosa kita dan kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Nah, salah satu bentuk kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, itu kita buatnya dalam tanda salib ya, dalam tanda salib. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu memohon kehadiran Tuhan untuk menemani kita dalam pelajaran hari ini ya Luis ya. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu rela wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bantulah kami agar selalu rela berbagi untuk sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Luis kita sudah berdoa. Nah, sikap kita dalam berdoa itu kita harus tutup mata. Tangan harus dilipat, tutup mata supaya kita berbicara dengan Tuhan itu kita fokus. Artinya berbicara dengan Tuhan seolah-olah Tuhan itu lagi ada di depan kita. Kita lagi berbicara dengan Tuhan. Nah, tanda salib sendiri ya, mungkin Luis sudah tahu ya tanda salib seperti apa. Dalam nama Bapa itu kita menyentuh dahi ya, dalam nama Bapa kita menyentuh dahi. Ketika kita menyentuh dada ya, kita menyentuh hati kita menyebut dan Putra, dan kita menyentuh bahu kiri kita dan Roh Kudus, kita menyebutnya amin di bahu kanan. Dan Luis, semuanya itu ada artinya. Dalam nama Bapa itu ada artinya mengapa harus di kepala, dan Putra di hati ada artinya, dan Roh Kudus itu di bahu itu ada artinya. Ya, ada artinya. Ketika kita menyebut dalam nama Bapa, kita meminta Tuhan untuk memberkati seluruh hidup kita. Ya, seluruh hidup kita. Baik apa yang kita lihat ya dengan mata kita, apa yang keluar dari mulut kita, misalnya kita berbicara ya. Kita berbicara, Tuhan memberkati perkataan kita. Tuhan memberkati apa yang kita lihat. Tuhan memberkati apa yang kita pikirkan. Ya, kita kan pikirnya pakai otak kan? Pakai pikiran. Nah, Tuhan memberkati pikiran kita supaya pikiran kita itu lurus. Tuhan juga memberkati apa yang kita dengar supaya apa yang kita dengar itu mendengarkan yang baik, dan yang tidak baik Tuhan singkirkan dari telinga kita ya. Itu dalam nama Bapa kita menyebutnya, kita membuat tanda salib dalam Bapa di dahi ya. Lalu kita juga membuat dan Putra di
dada atau di hati kita ya. Di sini kan ada hati kita. Nah, kita meminta supaya Tuhan Yesus mencintai kita. Di hati kan, orang kan mencintainya pakai hati kan, Luis ya kan. Nah, ada orang gambar love ya, love pakai hati. Nah, itu tanda mencintai. Kita meminta Tuhan untuk mencintai kita. Lalu dan Roh Kudus di sini. Amin. Kita meminta Tuhan supaya Tuhan selalu memegang bahu kita supaya kita itu melakukan yang baik di hari itu. Apapun yang kita lakukan itu baik. Ya, Tuhan memegang kita dari surga dan kita berterima kasih kepada Tuhan dengan membuat tanda salib. Nah, kapan saja kita membuat tanda salib ya? Kapan saja kita membuat tanda salib? Yang pertama, pada waktu kita masuk ke dalam gereja. Lalu yang kedua, pada waktu kita melewati gereja, misalnya kita lewat dari depan gereja, kita menghormati Tuhan Yesus yang hadir di sakramen Maha Kudus atau di tabernakel yang di depan gereja itu, di samping biasanya diletakkan di samping salib Tuhan Yesus atau di samping altar itu ada tabernakel. Nah, di situ ada kehadiran Tuhan Yesus, kita membuat tanda salib. Lalu juga kapan kita membuat tanda salib? Pada saat kita sedang mengalami ketakutan. Tuhan, saya takut. Nah, kita membuat tanda salib, ya, tanda salib. Lalu pada saat kita melihat salib Tuhan Yesus, ya, pada saat kita melihat salib Tuhan Yesus, kita membuat tanda salib. Misalnya kita melihat tanda salib Tuhan Yesus di tempat berdoa atau di depan gereja, kita membuat tanda salib. Lalu setelah itu ketika kita ingin supaya mengusir apa yang jahat yang mau datang kepada kita, nah kita buat tanda salib, mengusirnya dengan membuat tanda salib. Juga ketika ayah memberkati kita, karena ayah kan adalah imam di rumah. Nah, ketika ayah membuat tanda salib di dahi kita, kita buat tanda salib, ya, membuat tanda salib. Nah, itulah saat-saat kita membuat tanda salib. Juga memulai dan mengakhiri doa kita selalu membuat tanda salib, ya. Nah, tanda salib sendiri, Luis, itu kita buat setiap kita memulai dan mengakhiri doa untuk mengingatkan kita akan salib Tuhan Yesus. Ya, mengingatkan kita akan Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib. Kalau kayu salib itu kan bentuknya seperti ini kan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, seperti itu. Itu bentuknya tanda salib. Nah, dengan kita membuat tanda salib, kita mengingat Tuhan Yesus yang wafat di kayu salib, yang mau mengampuni dosa kita. Nah, selanjutnya kita lihat video Mister akan putarkan film berikut ini tentang Tuhan Yesus disalibkan di Golgota. Kita nonton sama-sama, kita renungi sama-sama supaya kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, ya nak ya. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, dia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun.
Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami! Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikunya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, Berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, Runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia.
Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Nah, Louis, setelah kita menonton video tadi, kita ketahui bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan di Golgota. Golgota itu artinya tengkorak, ya, tengkorak. Nah, dan Tuhan Yesus ketika memanggul salib ke Golgota itu dibantu oleh seorang petani, ya, namanya siapa? Simon dari Kirene, ya. Dia dibantu oleh Simon dari Kirene. Lalu di atas salib Tuhan Yesus itu tertulis ada 5 huruf INRI, ya, 4 huruf, misal lupa, ada 4 huruf INRI, itu bahasa Ibrani, tetapi dalam bahasa Indonesianya
inilah raja orang Yahudi ya. Artinya itu inilah raja orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disalibkan oleh para serdadu, Tuhan Yesus tidak marah kepada para serdadu, tetapi Tuhan Yesus mendoakan mereka. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus sendiri wafat di kayu salib itu adalah untuk menebus dosa kita, menebus dosa Mister, menebus dosa Louis, menebus dosa orang-orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita, kakak kita, adik kita. Dan Louis, ketika kita berbuat dosa, disitulah kita menyakiti Tuhan. Menyakiti Tuhan artinya kita membuat Tuhan Yesus itu disalib ya karena dosa-dosa kita, dosa Mister, dosa Louis, dosa teman-teman Louis, dosa orang-orang yang kita cintai ya Louis ya. Nah, untuk tugas hari ini Louis ya, sebagai tugas hari ini Mister minta Louis untuk menggambar salib ya, menggambar salib di halaman 54, menggambar dan mewarnai salib ya, mewarnai gambar salib. Lalu juga Mister minta Louis untuk mengerjakan evaluasi di halaman 55. Nah, itu saja penjelasan dari Mister tentang pelajaran kita hari ini tentang tanda salib. Semoga Louis bisa memahami ya, sudah bisa memahami, dan kita juga membuat tanda salib dengan benar, dengan sopan, karena kita membuat tanda salib itu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan ya. Demikian saja pelajaran hari ini Louis. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya nak ya. Selamat pagi Louis.